Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Natalia Arkela Suntumnia dengan NIM 2403010209. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan analisis terkait kasus proyek EKTP yang dimana menggambarkan permasalahan dalam problem solving dengan pemikiran logis dan sistematis. Nah, teman-teman, kasus proyek EKTP ini diluncurkan pada tahun 2011 oleh Kementerian Dalam Negeri dengan tujuan membangun sistem identitas kependudukan nasional berbasis teknologi biometrik bagi seluruh warga negara Indonesia. Nah, secara kebijakan, EKTP dirancang untuk mengatasi berbagai persoalan dalam administrasi kependudukan seperti data ganda, pemalsuan identitas, dan lemahnya basis data pelayanan publik. Kemudian, negara mengalokasikan anggaran yang sangat besar, yakni sekitar 5,9 triliun karena proyek ini mencakup hampir seluruh penduduk Indonesia. Namun, pada praktiknya, proyek EKTP justru menjadi ladang korupsi yang melibatkan banyak aktor lintas lembaga. Sejak tahap perencanaan dan penganggaran, proyek ini telah masuk pada kepentingan politik dan ekonomi. Anggaran tidak disusun berdasarkan kebutuhan real proyek, melainkan telah mengalami penggelembungan yang signifikan. Fakta hukum menunjukkan bahwa sekitar 45% dari nilai proyek dialokasikan sebagai fee untuk dibagikan kepada pejabat birokrasi, anggota DPR, dan pihak swasta. Kondisi ini menunjukkan bahwa sejak awal prinsip rasionalitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam administrasi publik telah diabaikan. Masalah semakin kompleks ketika proyek memasuki tahap pembahasan anggaran di DPR. Dalam sistem pemerintahan, DPR seharusnya menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan anggaran pemerintah. Namun dalam kasus EKTP, sejumlah anggota DPR justru menerima suap agar menyetujui anggaran proyek tersebut. Akibatnya, mekanisme check and balance tidak berjalan dan penyimpangan birokrasi tidak mendapatkan koreksi. Secara administratif, hal ini menandakan kegagalan pengawasan eksternal dalam siklus kebijakan publik. Kemudian pada tahap pengadaan barang dan jasa, penyimpangan kembali terjadi. Proses lelang yang seharusnya kompetitif dan transparan direkayasa untuk memenangkan konsorsium tertentu, meskipun secara teknis tidak sepenuhnya memenuhi syarat. Spesifikasi teknis disesuaikan dengan kepentingan pemenang tender, sehingga mekanisme tender hanya menjadi formalitas administratif. Nah, dalam konteks ini, administrasi publik tidak lagi berfungsi sebagai instrumen pelayanan masyarakat, melainkan sebagai sarana distribusi bagi para elit. Dampak dari kegagalan tata kelola tersebut sangat terasa pada tahap implementasi. Banyak EKTP yang tidak dapat digunakan, distribusi mengalami keterlambatan, dan sistem data kependudukan tidak berfungsi optimal, sehingga menimbulkan kerugian yang ditimbulkan mencapai sekitar 2,3 triliun. Tetapi kerugiannya sesungguhnya jauh lebih besar karena masyarakat kehilangan hak atas pelayanan publik yang berkualitas. Kepercayaan publik terhadap pemerintah dan lembaga negara pun mengalami penurunan yang signifikan. Jika dianalisis secara logis dan sistematis, kasus EKTP menunjukkan bahwa korupsi yang terjadi bukanlah tindakan individual yang berdiri sendiri, melainkan hasil dari kelemahan struktural dalam administrasi publik. Lemahnya transparansi, adanya konflik kepentingan, pengawasan yang tidak efektif, serta budaya impunitas menciptakan lingkungan yang memungkinkan korupsi berlangsung secara terorganisasi. Selama faktor-faktor ini tidak dibenahi, kasus serupa sangat mungkin terulang dalam proyek-proyek lainnya. Dari gambaran kasus tersebut, maka saya dapat menyimpulkan bahwa kasus korupsi EKTP merupakan
contoh nyata kegagalan sistem administrasi publik dalam mengelola kebijakan strategis secara logis, sistematis, dan berorientasi pada kepentingan publik. Kasus ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak legitimasi pemerintah dan kepercayaan masyarakat terhadap negara. Oleh karena itu, penanganan kasus EKTP harus dipahami sebagai pembelajaran dan bukan sekadar persoalan hukum pidana. Nah, berdasarkan kesimpulan yang tadi saya berikan, ada pun rekomendasi yang dapat diajukan, yaitu perlu adanya pembenahan menyeluruh dalam tata kelola administrasi publik. Pemerintah harus memperkuat transparansi, perencanaan, dan penganggaran agar anggaran publik disusun berdasarkan kebutuhan nyata. Sistem pengadaan barang dan jasa harus diperketat agar akuntabel dan bebas intervensi politik. Kemudian fungsi pengawasan baik oleh DPR maupun lembaga independen seperti KPK dan BPK perlu diperkuat agar check and balance berjalan efektif. Selain itu, pembangunan budaya integritas dan etika dalam birokrasi harus menjadi agenda utama agar aparatur negara benar-benar berorientasi pada pelayanan publik. Kasus ini mengajarkan kita bahwa administrasi publik bukan sekedar soal prosedur dan anggaran, tetapi soal integritas, tanggung jawab, dan keberpihakan pada rakyat. Kegagalan yang terjadi bukan semata-mata untuk disesali, melainkan untuk dijadikan pelajaran agar ke depan kebijakan publik dikelola dengan lebih jujur dan rasional serta berkeadilan. Mari kita dijadikan kasus ini sebagai pengingat bahwa perubahan sistem hanya dapat terwujud jika setiap aktor pemerintah memiliki keberanian untuk bersikap benar, menolak korupsi, dan mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Dengan integritas, transparansi, dan komitmen bangsa, maka Indonesia dapat bergerak menuju tata kelola yang lebih bersih, profesional, dan dipercaya masyarakat. Untuk itu, mengakhiri penjelasan saya ini, maka saya mempunyai sebuah pantun. Uang negara jangan diselewengkan, amanah rakyat harus dijaga. Kasus EKTP jadi pelajaran, jujur dan bersih kunci Indonesia Jaya. Sekian dan terima kasih, dan sampai jumpa di video selanjutnya.